Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratul muhtaramin, para alim ulama dan segenap keluarga besar Yayasan Bina Insani yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita telah menempuh seperempat bulan Ramadan. Masih ada 3/4 lagi yang insya Allah akan kita laksanakan selama 3 minggu yang akan datang. Semoga kita diberi taufik hidayah inayah oleh Allah sehingga dapat menyelesaikan segala amal ibadah kita di bulan Ramadan sampai akhir nanti. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabatnya dan orang-orang yang istiqamah mengikuti jalannya ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita bisa membagi 2 macam golongan ya. Yang pertama, yang menganggap bahwa bulan Ramadan itu adalah sesuatu yang memberatkan. Bisa kita bayangkan ada orang yang mengatakan marhaban ya Ramadan. Tapi di sisi lain ada juga yang menunggu-nunggu sejak lama. Ketika hadir bulan Ramadan, maka mereka akan mengatakan marhaban ya Ramadan. Seperti itu. Kata-katanya sama, tapi intonasinya beda, akhirnya pengertiannya bisa berkebalikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka seyogyanya ketika kita sudah memasuki seperempat atau sudah melaksanakan seperempat awal Ramadan ini, kita bisa evaluasi diri kita termasuk di bagian yang mana. Bila kita mungkin dalam hati kita termasuk yang pertama tadi, termasuk yang merasa berat, maka kita harus evaluasi juga. Meskipun juga yang merasa ringan untuk melaksanakan ibadah bulan Ramadan juga perlu evaluasi juga. Mungkin bisa jadi indikator orang yang merasa berat melaksanakan ibadah bulan Ramadan, bisa kita lihat dari capaian target yang telah ditetapkan itu tercapai apa tidak. Contohnya tilawahnya, kemudian juga mungkin infaknya. Kalau puasa pasti ya. Atau mungkin menjaga lisannya, tidak ngerasani ya, menjaga pandangan dan lain sebagainya. Kalau banyak target yang lolos, meskipun mungkin ketika awalnya dia mengatakan marhaban ya Ramadan, tapi mungkin dalam hal ini dia termasuk orang yang berat melaksanakan amal ibadah bulan Ramadan karena banyak target yang tidak bisa dilaksanakan. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu bila kita termasuk yang pertama tadi, yang merasa berat menjalankan ibadah bulan Ramadan, maka seyogyanya kita banyak-banyak istighfar ya. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat kepada Allah.
karena kita merasa berat menjalankan amal ibadah bulan Ramadan, target kita, tilawah kita tidak terpenuhi, mungkin akhlak kita belum bisa berubah, kedekatan kita kepada Allah masih terasa kurang. Boleh jadi karena dosa-dosa kita yang akhirnya membebani diri kita, sehingga kita berat untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Segera kita perbaiki, banyak-banyak bertobat, banyak-banyak istighfar, dan jangan lupa kita harus tetap minta tolong, minta taufik hidayah Allah, inayah Allah, supaya kita dimudahkan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, bisa menyelesaikan target-target ibadah kita dan bisa menambal kekurangan kita. Mungkin ada yang kurang 1 juz, 2 juz, kita bisa menyelesaikannya. Jadi nanti pada akhir Ramadan maka semua target bisa terlampaui semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pun sebaliknya ketika kita selama 1/4 bulan ini bisa melaksanakan dengan nyaman, dengan nikmat, dengan mudah ya, kita harus introspeksi juga bahwa itu semua tidak akan terlaksana kecuali atas pertolongan dari Allah semata. Bukan karena kita sudah pengalaman puasa, bukan kita sudah punya ilmu yang banyak seperti itu, atau yang lain-lain, bukan dari diri kita. Kita harus mengakui bahwa itu sama sekali bukan dari diri kita sendiri, tapi itu adalah semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amal ibadah pada hakikatnya adalah hanya karena taufik dan hidayah serta inayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bila di hati kita masih ada perasaan bahwa saya kuat, itu mudah, tilawah mudah, kemudian puasa mudah, tahajud mudah, tarawih mudah, maka kita harus istighfar juga, karena pada hakikatnya itu adalah bentuk kesombongan atau takjub ya, ujub kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu segera kita bertobat ya, kita tetap minta tolong pada Allah, dimudahkan ibadah kita ya, karena kita rasakan bersama pada tahun ini ibadah kita jauh berkurang ya, karena wabah COVID ini. Kita tidak bisa ke masjid, tidak bisa ke musola, tidak bisa keliling silaturahim dan sebagainya. Mungkin juga tidak bisa itikaf dan taraweh di masjid juga. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tetap kita tawakal ya. Jadi yang kelompok pertama tadi yang merasa berat juga banyak istighfar, minta tolong kepada Allah supaya dimudahkan, diberi taufik hidayah, dimudahkan bisa menjalankan puasa, target-target terpenuhi. Pun ketika termasuk kelompok 2 yang mudah melaksanakan ibadah, tetap bertaubat kalau memang dia merasa ada potensi ujub dalam hatinya. Kemudian juga tetap sama minta tolong pada Allah supaya dimudahkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, sedikit sharing ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.